Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cebice yang ada di rumah pemirsa PAL TV? Pecah biasa di setiap pagi dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kami ngerewangi Mang Cebice dengan informasi seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Pagi hari ini berewang dengan aku Mang Cek Midun. Dan aku Bice Asi yang bakal ngawani Mang Cebice dan juga nyaji ke narasumber yang tentunya mengedukasi, menginspirasi dan tentunya banyak nih cerita pagi hari ini dengan narasumber yang spesial satu ini. Betul, dan juga masih di penghujung bulan September 2023 Mang Cebice ada di rumah. Mungkin ada beberapa yang sudah punya resolusi ya Cik Asi, namun belum bisa terlaksana di bulan September. Kita doa ke di bulan Oktober ini menjadi bulan Mang Cek Bice yang ada di rumah ya. Wah, kalau Mang Cek Midun resolusinya untuk beberapa bulan terakhir di 2023 ini? Yang penting banyak duit Cik Asi. Sama pecah narasumber kita undang pagi hari ini, Pecah Ila Cerah Nian. Betul. Lah sudah menginspiratif kita dengan cerita-cerita dan juga pengalaman yang sangat luar biasa. Kita langsung perkenalan ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI selaku PJ Wali Kota Palembang. Selamat pagi Bapak. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Bapak. Ya, amin. Wong nomor 1 di Palembang, apa dia rasanya nih Pak seminggu ini? Ya, alhamdulillah ini adalah sebuah amanah. Betul. Tinggal pandai-pandai kita mengelola amanah. Betul. Baik. Nah ini dengan tema kita hari ini CSI memimpin transformasi Palembang, prioritas dan komitmen untuk masa depan. Ya. Pak Ratu Dewa izin menyampaikan bahwa memang memimpin transformasi di Kota Palembang ini tidak sangat mudah begitu Pak ya. Banyak sekali tantangannya dan juga ini Bapak baru 1 minggu kurang lebih Pak dilantik menjadi PJ Wali Kota Palembang. Untuk prioritas utama Kota Palembang Pak seperti apa? Terima kasih Mang Cek, Bice, Midun dan Asi. Iya. Iya. Agak merinding sebenarnya dengar tema itu, cukup ideal ya. Makhluk halus apa Pak kami ini merinding. Cukup ideal temanya yang sulit dipahami oleh masyarakat kecil. Betul. Ya, masyarakat grassroots, masyarakat marginal. Tetapi saya ingin coba jelaskan ya yang memang tingkat keterasaannya dirasakan oleh warga Palembang. Masyarakat ini kan tidak usah nak muluk-muluk nian kan. Betul. Begitu apa yang mereka rasakan, apa yang dia dengar, apa yang dia serap, apa yang dibicarakan, tolong dijawab, tolong diperhatikan. Masyarakat itu tidak banyak tuntutan lain. Saya kira itu sentuhan itu yang akan coba saya mainkan. Bicara apa sih program saya selaku penjabat Wali Kota Palembang dengan durasi waktu yang relatif singkat. Maka dari itu saya harus kerja keras dalam 1 minggu ini. Saya harus bicara tentang, ketika bicara visi misi singkat saja, saya ingin membenahi wajah kota Palembang. Banyak pendekatan yang harus dilakukan. Di antaranya berbicara tentang pelayanan publik. Saya ingin pastikan betul bahwa pelayanan publik kita cepat, SDM-nya bagus, administrasinya tertib. Ini yang tingkat keterasaan sampai ke akar rumput, sampai ke tingkat kelurahan. Jangan ada pungli lagi. Petugas kita jangan mempersulit. Kadang lempar ke A, lempar ke B, bebelit-belit. Nah, masyarakat tidak ingin itu. Belum lagi kita berbicara tentang pemerataan dari sisi pendidikan dan kesehatan. Belum lagi berbicara tentang infrastruktur perkotaan. Berbicara lagi tentang smart city. Cukup banyak PR yang pelan-pelan insya Allah mohon dukungan, mohon doa, mohon kerjasamanya dari seluruh stakeholder yang ada, termasuk masyarakat Kota Palembang. Luar biasa, jadi sudah banyak planning ke depan ini Pak. Allah, Dalam waktu yang relatif singkat, apalagi tahun depan itu waktu tahun politik. Tahun politik, benar. Tendensius akan semakin tinggi ya Pak ya. Dan juga ini pekerjaan setumpuk dan akan makin banyak lagi. Prioritas utama apa itu Pak? Prioritas utama dalam waktu dekat ini sesuai dengan salinan keputusan yang saya terima, memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Terus yang kedua adalah saya harus segera berbenah. Contoh kecil tadi wajah kota. Mak mano lampu jalan tidak banyak mati lagi. Mak mano jalan berlobang tidak banyak lagi. Mak mano daerah kumuh, penanganan sampah, macet. Nah, ini yang prioritas dalam waktu sesingkat-singkat ini harus saya segera realisasikan. Itu yang ada di depan mata kalau bahasa kita kan. Saya tidak mau bicara yang terlalu normatif,
Tetapi sentuhan ini yang harus segera saya laksanakan, itu yang prioritas. In touch ke masyarakat ya Pak? Iya, begitu kira-kira. Pelayanan publik, sekolah, dan lain-lain. Betul. Nah kalau kita bicara tentang masyarakat Pak, mungkin kita juga merasa masyarakat Kota Palembang dan juga mungkin khususnya Indonesia Pak, masih sangat belum puas dengan kinerja pemerintah Pak. Tidak hanya di Kota Palembang dan di provinsi lain, di kota lain pun begitu. Bapak sebagai PJ Wali Kota Palembang Pak, terobosan yang akan lebih memuaskan masyarakat itu seperti apa Pak? Mudah-mudahan saya bukan alat pemuas ya. Ini pekerjaan yang memuaskan Pak. Pekerjaan yang memuaskan. Terobosan yang akan segera saya laksanakan, pertama satu minggu kemarin saya kumpulkan seluruh para pejabat organisasi perangkat daerah, pemetaan dulu. Pemetaan apa sih hambatan, apa sih masalah yang ada di akar rumput. Mulai dari kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah. Setelah ada pemetaan, hari ini, insya Allah sore, setelah saya tahu persis pemetaan permasalahan di lapangan, baru saya akan action. Contoh kecil umpama, berbicara masalah lampu jalan. Saya ingin tahu database-nya berapa sih lampu jalan ini dibutuhkan. Ternyata kebutuhan kita seluruh lampu jalan ada 53.000 titik lampu. Terus apa masalahnya? Ada 12.967 yang harus dibenahi. Artinya 12.000 itu cukup banyak. Ada memang pergantian bola lampu, ada yang penambahan tiang 297. Saya harus konkret begitu. Oh, kalau terjadi pemetaan begini, 12.000 itu di mana saja sih lampunya mati? Oh, ternyata di kelurahan di kecamatan A. Saya akan sisir itu. Saya kasih waktu dinasnya, saya kasih waktu camatnya, mampu tidak kamu kerjakan ini? Tugas saya menyiapkan anggaran. Anggaran saya siapkan, kalian harus berbenah. Silakan cari inovasi. Nah ini yang step by step ini harus kita benahi. Sehingga begitu datang Palembang, oh Palembang terang benderang. Tidak katik lagi, suasananya aman, kondusif. Belum lagi soal infrastruktur perkotaan. Jalan yang banyak berlobang. Saya lihat ada komitmen dari seluruh kepala dinas, seluruh camat, punya komitmen yang sama dengan saya untuk membenahi infrastruktur perkotaan. Jalan berlobang, begitu saya lewat, oh ternyata ini ada jalan berlobang. Langsung saya telepon kepala dinas PU. Alhamdulillah gercep juga. Pak Kadis tolong bantu, karena ini jalan berlobang. Maka dari itu artinya pemeliharaan jalan lingkungan, jalan perkotaan, jalan provinsi, dan jalan nasional, masyarakat kita kan tidak mau tahu. Oh ini jalan nasional Pak, ini jalan lingkungan, tidak mau tahu. Yang penting jalan ini tidak berlobang. Kalau bermotor lancar, tidak nyampak. Itu yang diinginkan oleh masyarakat. Maka sentuhan-sentuhan kecil begini yang diinginkan masyarakat. Belum lagi berbicara tentang masalah katakanlah air bersih, PDAM. PDAM kita kan yang belum teraliri air bersih kan 17%. Banyak ya Pak. 17% ini kita breakdown lagi. Di mana sih 17%? Apakah di Sematang ataukah di Gandus, ataukah di SU1, atau terus kita breakdown ke bawah. Oh ternyata di perumahan A. Apa masalahnya? Apakah pipa induknya belum masuk? Ataukah aliran listriknya memang tersendat? Nah ini yang harus saya pastikan dan saya petakan sesegera mungkin. Baik, mungkin dapat kita simpulkan juga dari pemirsa di rumah. Jadi Pak Ratu Dewa ini adalah mencarikan akar masalahnya lalu menemukan solusinya. Begitu ya Pak? Iya, pinter dan gauden. Tidak sia-sia Pak ini Pak kuliah. Jangan teman-teman dipuji Pak. Iya Pak. Agak ngembang. Iya. Juna melo Pak Ratu Dewa hari ini. Nah Pak, itu kan berarti ada beberapa yang menjadi pokok masalah, yang menjadi concern utama dalam beberapa bulan, dalam beberapa bulan ke depan. Tapi kan ini adalah permasalahan yang sudah lama. Sudah lama, benar. Permasalahan yang sudah lama, yang sudah masyarakat tuh sudah jengah akan permasalahan-permasalahan ini. Apa sih jengah? Oh, laju nak ngetes Pak Ratu Dewa hari ini. Laju dia ngomong ke pinter. Prospek ya. Nah, apa Pak bedanya Pak? Pas Bapak jadi Pak Sekda, sekarang sudah jadi Pak Wali untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Ketika menjadi sekretaris daerah, ada 13 kewenangan yang melekat di dalam posisi Sekda. Tetapi eksekusi terakhirnya kan bukan di sekretaris daerah, ada di wali kota. Nah, lain halnya sekarang saya sudah bisa mengeksekusi. Kalau kemarin kan saya dalam posisi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai hal, diantaranya proses administratif. Tetapi di balik itu juga ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Nah, artinya soal kewenangan.
Nah, ketika sekarang saya sudah bisa harus mengeksekusi, bisa memastikan ini loh yang harus kalian lakukan. Ini sih yang harus anggaran yang harus ditambah. Jadi dia punya otoritas tersendiri. Beda kalau kemarin kasarnya itu baru dinjuk setengah kewenangan, tidak bisa mengeksekusi secara langsung. Kalau sekarang dengan amanah sekarang, insya Allah ASI bisa mengeksekusi secara langsung. Betul. Yang lama tuh tidak ada galak ngeeksekusi ya Pak? Mungkin banyak pertimbangan. Betul. Karena ya macam-macam pertimbangannya, mungkin ketersediaan anggaran dan hal-hal lain, faktor lain saya kira jadi pertimbangan pimpinan-pimpinan sebelumnya. 3 permasalahan ini Pak, ada target untuk menyelesaikannya? Oh ya harus punya target. Saya biasanya bekerja itu harus ada progres, harus ada tindak lanjut. Betul. Kalau saya pikir tadi ASI menawarkan, Pak kira-kira 1 bulan, saya tidak ingin 1 bulan mengeksekusi ini. Contoh umpamanya jalan tingkat lingkungan, saya akan nanti pada saatnya saya harus action, saya akan lihat, oh ini hari ini bisa dibener kira jalan berlobang. Kecuali butuh jalan yang memang melakukan pengecoran, melalui proses pengadaan barang dan jasa, ini mungkin butuh waktu yang relatif lama. Tetapi kalau hanya sekedar pemeliharaan, kita punya juga tempatnya untuk pengaspalan, itu bisa langsung kita eksekusi. Artinya tidak butuh waktu yang relatif lama. Betul. Karena saya punya space waktu yang relatif singkat untuk menyelesaikan wajah kota Palembang. Wah luar biasa. Ini Pak, di depan rumah Midun jalan berlobang ditampel pakai Pepsodent Pak. Cak mana Pak? Jadi kalau hujan bocor lagi dia. Iya. Baik Pak Ratu Dewa, ini Siap. dari sekian banyak pekerjaan atau juga mungkin PR-nya Pak Ratu Dewa, ini sudah 1 minggu sejauh ini sudah muncul belum Pak tantangan-tantangan yang akan dihadapi atau justru sudah menyiapkan solusinya kembali Pak untuk tantangan ini? Ya, pertama langkah awal saya mengajak dulu ini seluruh para pejabat SKPD yang hampir 3.000-an pejabat yang ada di Palembang, saya ajak dulu kerjasama. Yuk kita sama-sama, kita bangun Palembang ini sama-sama. Ini baru tahap saya mengajak. Saya kasih waktu 2 minggu, 15 hari untuk mengajak. Setelah itu saya action. Kalau ternyata sudah saya ajak, mereka bekerja sama-sama, terus kalau ini tidak dilakukan, tidak ada action di lapangan, maka otoritas saya sebagai penjabat harus bertindak tegas terhadap ini. Artinya ada evaluasi di sana. Terus yang kedua, saya harus segera konsolidasi. Konsolidasi kemana saja dengan Porkominda, dengan Pak Dandimnya, dengan Pak Kapolres Tabesnya, dengan Pak Kajarinya, semuanya ini penting. Termasuk ketika berbicara tentang masalah pertumbuhan ekonomi, berbicara tentang inflasi, kemana sih muaranya? Tentunya saya harus konsolidasi dengan Bank Indonesia. Saya harus koordinasi dengan perbankan lain, Bank Sumsel, Babel. Karena ini adalah menyangkut pertumbuhan ekonomi. Betul. Dan ini sudah saya lakukan dengan Pak Kapolres. Kenapa sih dengan Pak Kapolres? Tentunya akan berbicara tentang titik kemacetan. Jangan sampai siapa tidak harus siap, harus ada action. Betul. Harus ada rekayasa lalu lintas antara Polrestabes dengan petugas dinas perhubungan, harus begitu. Termasuk dengan Pak Kajari, biar aman semuanya, teman-teman dari OPD biar lancar. Saya harus ada pendampingan. Pendampingan di mana? Dengan Kajari. Tadi pendampingan dengan mana? Dengan BPKP. Semuanya ini pada lini, pada tataran yang saya punya kewenangan harus saya mainkan semua. Termasuk saya harus konsolidasi lagi umpamanya ke Banwaslu, ke KPU, ke BNN. Ngapa sih perlu BNN? Kira-kira kan begitu. Sekarang kan tidak menutup kemungkinan para ASN non PNSD terlibat narkoba. Betul. Saya harus juga mengejas juga mereka. BNN harus kerjasama dengan saya. Sewaktu-waktu harus ada gerakan seluruh OPD tes urin. Kalau ketahuan ternyata dia terlibat narkoba, ada hukuman berat buat dia. Artinya dalam posisi saya harus jalin juga kerjasama dengan BNN. Semua lini harus dimainkan semua. Saya kira begitu. Jadi tantangannya kira-kira belum muncul Pak sejauh ini Pak? Tantangan terberat saya secara internal ya, soal mindset. Merubah pola pikir para pegawai itu sangat-sangat sulit. Ini pelan-pelan harus saya rubah. Belum lagi kalau terlalu ideal bicara tentang paradigma baru. Betul. Kalau mereka bicara paradigma baru, artinya berbicara tentang perubahan yang memang luar biasa. Berbicara era VUCA, berbicara 4.0, 5.0, berbicara data, berbicara sumber daya manusia, berbicara teknologi, sangat luas. Nah itu tantangan terberat saya, merubah mindset para pegawai yang hampir 22.000. Betul. Ditambah non-PNSD, ditambah para karyawan perusahaan daerah, totalnya 22.000. Semua ini di bawah koordinasi seorang pejabat wali kota Palembang. Wah, luar biasa, 22.000 ini ya Pak ya. Bukan
yang sedikit, Pak. Bukan yang Betul. sedikit. Perlu adaptasi Dengan ya, Pak, ya? macam-macam. Iya, betul. Dan juga tidak hanya mungkin infrastruktur dan lain sebagainya, SDM-nya juga harus menjadi PR Benar. begitu. Ada yang Ya. tekak bantah dah Pak, dari 22.000 ini, Pak. Kadang tuh di rumah tangga kita baik ada anak, ada bini, ada saudara, baik masih ada juga yang Betul. Aku lagi dulu. Apalagi 22.000 dengan beda kepala Pak. Iya. Kita istirahat dulu, Pak. Iya, Kita siap, lihat siap, dulu jadi, pariwara jadi. yang berikut ini. Iya. Tetaplah bersama kami, Mang CBC Halo Palembang bersama PJ Wali Kota Palembang. Siap. Baik pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan ini segmen kedua bersama dengan PJ Wali Kota Palembang. Tentunya tadi di segmen ke-1 sudah kita banyak bahas terkait dengan visi dan misi ke depan CSI ya. Betul. Dengan uang nomor 1 Palembang tentunya banyak nian bahasan-bahasan yang bakal kita bahas. Tadi kita sudah sempat membahas di segmen 1 Mang Cebice Betul. tentang infrastruktur yang sudah menjadi concern utama, lampu jalan yang sekarang itu jadi permasalahan utama bagi masyarakat tapi sudah menjadi perhatian khusus dari Bapak PJ Wali Kota Palembang saat ini. Dan tentunya ini banyaknya pertanyaan-pertanyaan netizen yang sudah masuk ya, Mang Cebice yang sudah bakal kami baca juga. Tadi juga sudah mohon izin dengan Pak PJ Wali Kota untuk membacakan sedikit dari pertanyaan netizen ini, Pak. Baik. Ada ini yang sudah masuk di akun Halo Palembang Pal TV ini, Pak. Mohon izin Pak Ratu Dewa biar silaturahmi tak terputus, adakah uang 100? Utang. Itu ungkapan dari hati Asi itu. Mewakili netizen dia tuh Pak. Baik Pak, kita menuju pertanyaannya dari netizen Pak. Ayo. Terkait dengan 2024 Pak. Ini Siap, ada yang siap. netizen izin bertanya Pak Wali, apakah melanjutkan pengabdian Iya. untuk Wali Kota Palembang? Soalnya walaupun pilkada tahun depan, tapi elektabilitas Bapak ini paling oke dibanding yang lain. Nah ini Cak Jatim Bapak ini Pak. Silakan Pak dijawab Siap, pertanyaan pertama. Makasih Dun. Berkaitan dengan soal pengabdian ya. Pengabdian itu tidak disekat oleh waktu. Betul. Apakah harus 2024 atau 2023? Pertama kemarin saya concern sebagai pejabat sekretaris daerah. Yang sekarang saya concern dan fokus di jabatan penjabat Wali Kota Palembang. Saya belum berpikir ke 2024. Yang penting bagi saya hari ini bagaimana saya bekerja untuk warga Palembang. Apalagi dikasih amanah yang menurut saya yang luar biasa. Tidak terfikirkan oleh saya seorang Ratu Dewa, tiba-tiba kok jadi penjabat wali kota. Aku ini kan wong kampung, Betul. wong dusun, terpelosok puluh di daerah UI sana. Cito-cito tidak banyak waktu itu, cuma nak jadi insinyur pertanian. Dinju amanah jadi sekretaris daerah, dinju amanah jadi penjabat wali kota. Ini luar biasa. Tak katik lain ini adalah berkat tunduk kepatuhan aku dengan wong tua. Doa wong tua adalah satu-satunya. Kalau bicara 2024, kaget. Yang penting aku fokus di depan mata dulu. Baru setelah itu kita bicara lagi. Saya kira begitu, Don. Jadi menjalani apa yang ada dulu, Pak. Oke, siap. Dan itu Jadi- juga Midun jengok di postingan Instagram, Pak. Doa Iya. ibu yang Bapak menurunkan ibu dari mobil ya, Pak. Waktu itu lihatnya merinding juga, Cak Asi. Iya. Followers Pak Dewa bukan? Iya dong. Oh iya, iya. Baik, itu pertanyaan yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, Pak, ini terkait dengan Tegal Binangun, Pak. Cobalah Pak Wali katanya main-main ke daerah Tegal Binangun. Ini banyak nian Pak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Oke. Ini bagaimana Pak jawabannya, Pak? Tegal Binangun, kalau sempat sore ini aku ke sana, kalau Luar tidak biasa. sempat besok aku tinjau ke sana. Kalau memang banyak sampah sampai hari itu besok, segera aku suruh angkut. Angkut sampah itu kita apoke itu daerah perbatasan antara Palembang dengan Banyuasin. Biar kalau yang penting kepentingan warga, kepentingan masyarakat itu prioritas. Tetap kita kerahkan, segera kita angkut. Itu jawaban itu. Baik, insya Allah disempatkan hadir hari ini ya Pak. Ya, Nah kita ini cek pertanyaan langsung dari tadi. Aditya Juliando. Insya Allah Pak Ya. Ratu Dewa, kalau memang memungkinkan bisa hadir langsung ke Ya. sana melihat kondisi langsung Pak ya. Oke. Baik, mungkin ini yang terakhir Pak terkait dengan pertanyaan Pak Wali. Ya. Timnas nak main di Palembang, kabut asap ini cak mano lah Pak solusinya? Oke, soal kabut asap. Kabut asap itu sebenarnya kita kena imbasnya. Tetapi pertama dari awal begitu saya tahu ISPU kita meningkat, indeks standar pencemaran udara, saya selalu pantau, update terus setiap hari. Mulai dari di bawah 100, naik lagi ke 100, 114, 144, 149, bahkan hari ini sudah tembus di angka 211. Artinya sudah cukup tinggi.
ini selalu saya monitor. Kemarin terjadi kita di TPA kebakaran. Begitu saya tahu, saya langsung tinjau lokasi. Saya koordinasikan dengan seluruh stakeholder. Mulai dari Pak Gubernur, saya telepon langsung, Pak Gub, karena ini bukan kewenangan saya untuk memberikan waterboomingnya dari dari helikopter. Pak Gubernur langsung respon, oke, segera. Hitungan jam langsung datang. Saya tinjau langsung, semua saya kerahkan. Seluruh mobil damkar milik kota itu seluruh saya kerahkan kemarin. Saya koordinasi dengan Pusri, saya koordinasi dengan Pertamina, terus saya koordinasi dengan PDAM karena suplai airnya kurang. Di sana udah katik banyu, sementara mobil damkar kita sudah bersusun, langsung kita suplai air. Ternyata di sana bisa, ada aliran sungai sedikit, saya minta PUPR kerja. Ekskavator kita keruk sehingga banyunya cepat. Nah, alhamdulillah jam 11 malam sudah bisa kita atasi. Walaupun tadi pagi saya dapat info ada lagi titik api. Segera kita koordinasi biar di internal Palembang potensi asap itu bisa kita kikis. Tetapi ini persoalannya dari luar. Untuk itu para camat, para lurah, saya dari awal sudah bentuk tim. Begitu ada kebakaran lahan, saya minta kemarin Badan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan standby. Jangan sampai ketika aku telepon, HP-nya mati. Jangan sampai aku WA, tidak jawab. Harus standby. Nah, semuanya ini sudah berjalan, dan saya minta dukungan Porkominda juga kemarin untuk di lapangan, Babinsa, Babin Kaptipmas, semua standby di lapangan. Karena ini jujur saja, dunia pengalaman saya waktu penanganan COVID, ternyata kesuksesan itu tiada lain perannya TNI Polri. Aku melok mobil Babinsa, Babin Kaptipmas waktu penanganan COVID sama-sama mengedukasi masyarakat. Saya pakai motor bersama-sama keliling Palembang sampai tengah malam. Nah, begitupun penanganan ini. Saya kira harus kita support khususnya penanganan karhutlah yang ada di Kota Palembang. Baik. Nah, itu kalau untuk solusi ya Pak yang ditawarkan dari pemerintah. Kalau untuk ke masyarakat Pak terkait dengan karhutlah dan pencemaran udara yang memang semakin buruk di Kota Palembang seperti apa Pak? Untuk masyarakat harapan saya, kalaupun tidak terpaksa nian, tidak usah keluar rumah. Kecuali kalaupun terpaksa karena ISPU kita meningkat, tolong pakai masker. Itu himbauan saya, harapan saya bagi masyarakat lain. Kalau lagi di tempat hutan-hutan tuh hati-hati. Kalau merokok tuh jangan sembarang buang, kaget menyulut api. Saya kira itu himbauan ke masyarakat. Baik, baik. Itu luar biasa. Dan tentunya kan ini kan Pak banyak dampak ya yang kita rasa kayak Pak ya, kalau sudah 200 lebih itu sudah sangat-sangat tidak sehat. Itu kan pasti di rumah sakit itu di UGD itu banyak budak kecil yang sudah pakai inhaler, yang sudah selalu pegang inhaler dan juga selalu ngibu ya Pak ya. Nah, itu cak mana itu Pak untuk solusinya ke depan? Saya sudah minta puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan untuk memantau secara langsung warga yang ada di sekeliling sana yang terkena ISPA. Nanti datanya juga sudah saya minta dengan Dinas Kesehatan untuk harus ada tindak lanjut. Kalau itu dibutuhkan tetap ditangani, dibawa ke rumah sakit sehingga masyarakat, warga merasa nyaman, aman. Nah, dan ini sudah dilakukan. Memang ada kemarin laporan dari Ibu Kadinkes, ada beberapa puluh orang yang terkena itu. Sekali lagi ini adalah terus kami upayakan untuk penanganan secara langsung. Termasuk kemarin ketika terjadi lokasi kebakaran lahan maupun di TPA, langsung saya minta Dinas Kesehatan untuk mendirikan posko kesehatan. Sehingga masyarakat benar-benar nyaman, saya kira begitu. Baik, mungkin ini juga yang jadi pertanyaan beberapa ibu-ibu dan juga ayah-ayah di rumah Pak terkait dengan kebijakan sekolah. Mungkin kalau kita lihat kan memang anak-anak ini paling rentan Pak dengan yang namanya ISPA dan juga pencemaran udara ini. Bagaimana Pak, kedepannya sudah ada solusi untuk kebijakan sekolah atau kita daring lagi nih atau bagaimana? Daring, ya. Memang sudah ada wacana itu. Pertama, saya sudah minta dengan Kepala Dinas Pendidikan kemarin untuk segera adakan rapat. Sebenarnya hari ini saya minta adakan rapat. Jangan sampai kebijakan ini salah. Untuk koordinasi dengan pemerintah provinsi, termasuk rapat dengan unsur terkait di tingkat kota. Contohnya umpamanya komite sekolah harus terlibat, pihak kedokteran juga harus terlibat, ikatan dokter juga harus terlibat, semua lini harus terlibat. Baru kita mengambil suatu kebijakan, keputusan bahwa kita harus daring sekolah begitu. Maka dari itu hari ini mungkin ke depan, kalaupun ternyata trennya peningkatan,
maka mau tak mau itu harus kita lakukan. Tetapi harus didahului dengan kajian dan masukan dari seluruh komponen masyarakat yang tergabung dalam semua institusi kependidikan. Berarti sudah ada planning ya Pak sudah ya? Sudah ada. Jadwal sekolah, jadwal sekolah dan lain-lain. Nah Pak, kalau budak kecil itu kan rentannya dengan ISPA Pak. Kalau Midun rentan buntu Pak. Solusinya Pak. Oh iya lagi macam materi aku tadi sih. Belum siap ini nanya jawabnya sih. Iya. Nah, tapi Pak, kalau terkait stakeholder yang ada Pak, dinas, terus TNI Polri yang sangat-sangat membantu, BPBD, terus juga pemerintah provinsi, itu bagaimana Pak? Ya, saya kira semua terlibat ya, tergantung sekarang ini supportnya bidangnya apa. Seperti katakanlah dari pihak swasta, DU BUMN, BUMD, Pusri, Pertamina, mereka sebenarnya support semua. Termasuk para prajurit-prajurit. Kemarin ketika saya koordinasi dengan Pak Dandim, langsung dikerahkan semua. Kalau bahasa kita keroyokan, madam ke api itu ternyata Dun ketika aku sampai di lokasi luar biasa, mano pedih, mano perih, apalagi kan itu sampah-sampahnya plastik ya. Nah ini ngapu bisa terjadi sebenarnya ada 3 sumber. Boleh jadi itu memang kabut, boleh jadi itu asap. Asap tentunya kalau di kita tidak kate, tapi timbul dari luar. Betul. Nah yang ketiga sumber data namanya grand fog. Atau yang grand fog itu kan asap yang dikeluarkan dari bumi, ada pantulan cahaya sehingga dia keluar tetapi tidak bau, tidak seperti dengan kabut asap. Nah sumber inilah yang membuat tadi yang kata anak-anak kita jadi terkena ISPA. Makanya saya minta dengan seluruh pejabat kita termasuk pegawai negeri, non PNSD memantau di lingkungannya masing-masing dan cepat lapor sehingga kita ada solusi penanganan terhadap warga yang ada di sekitar sana. Baik, jadi memang betul sekarang lagi konsennya terkait dengan kabut asap ya Pak. Karena memang sekarang Pak di rumah pun kita buka pintu dengan Pak itu sudah banyak debu-debu. Jadi memang ini menjadi konsennya ini. Dan kalau untuk terkait dengan isu-isu keamanan dan kenyamanan masyarakat Pak, tadi Bapak sudah menyinggung juga bahwa kerjasama dengan TNI Polri ini sering dilakukan juga Pak. Nah terkait dengan isu keamanan dan juga kenyamanan masyarakat seperti apa Pak? Ya jadi memang keamanan dan kenyamanan. Saya kebetulan sama-sama hobi aku dengan Pak Kapolres sebenarnya. Dia hobi badminton, aku hobi badminton. Jadi kadang sharingnya di lapangan. Contoh nyangkut masalah keamanan. Kan kita kan kebut-kebutan liar. Terus ada lagi kadang tawuran, macam-macam. Nah, cukup inovatif saya pikir terobosan dilakukan oleh Pak Kapolres. Jadi contoh anak-anak kita yang masih muda-muda ini hobi kebut-kebutan, dia coba cari di mana sih tempat umpamanya dia kenal potnya. Nah dicari toko-tokonya di mana. Ya dia di hulunya dia gali itu. Jadi dia bukan nyari ketika dia ada razia, terus dia sisir. Nah ini kita dukung melalui peran antara pihak Kapolrestabes dengan Dinas Perhubungan. Mereka berkolaborasi. Nah ini sampai sekarang saya minta intens dilakukan, jangan sampai sesaat. Yang kedua, yang berkaitan dengan tawuran Pol PP, tempatnya lokasi di mana dia harus standby. Banyak faktor tentunya, faktor keluarga, faktor lingkungan, juga faktor media di sana. Nah ini saya minta terus diadakan edukasi, termasuk kerjasama dengan pihak Kapolres, menyentuh langsung proses pelajar mengajarnya, memberikan edukasi baik di tingkat SD maupun SMP. Dan ini sudah jalan. Jadi Wong Polri kita minta ngajar ditambah dengan tenaga pendidik yang ada di kita. Nah ini penasaran juga Cek Asia sama pemirsa. Mungkin kalau Cek Midun juga Pak sering misalnya balik malam hari Pak banyak nian budak-budak muda yang nge-track dan lain. Kalau di Palembang Dewe ini difasilitasi apa memang ada tempat-tempat yang diboleh ke Pak? Atau memang justru tidak boleh sih Pak? Ya kebetulan saya ini kan ada cerita Cek Midun. Ketika saya pulang dari main badminton jam 11 malam, aku coba mampir di tempat yang hobi nge-track tadi. Di bandara, terus di Sudirman. Dia ini kan malam Sabtu, malam Minggu biasanya. Bener Pak, Jakabaring sekolah lagi Jakabaring. Jadi kadang malam Sabtu mobil, kadang malam Minggu motor. Betul. Aku coba ajak bincang-bincang mereka. Ngapo kamu galak ngebut ini? Pak, kami ini mestinya siap tempatnya. Oke. Bulan depan aku siap ke tempatnya, tapi tolong jangan lagi ngebut. Dan aku lakukan sampai 3 kali. Ratu Dewa ngado ke drag race kemarin, perlombaan. Ternyata luar biasa, raminya sangat-sangat rami. Aku kasih hadiah. Tapi aku minta catatan jangan lagi kebut-kebutan di jalan. Itu sudah dilakukan. Intinya mereka tuh minta
media tempat Space-nya, mereka, Pak, ya. sehingga mereka disalurkan hobinya. Nah, ini juga saya minta tolong yang ya dengan kategori orang-orang yang mapan lah ya, mereka dikasih tempat dan mereka silakan untuk adakan perlombaan. Dan itu hampir ribuan kemarin pesertanya. Jadi hobi mereka itu tersalurkan. Jadi kita untuk meminimalisir kebut-kebutan di jalan, di beberapa tempat. Saya kira itu solusinya. Memang harus ada wadah ya Pak? Ada wadah, Betul. benar. Dan juga sih. event-event yang, Iya, yang berkelanjutan ya, setiap tahun ada. Kemarin kan juga Bapak ini juga kan salah satu yang menyelenggarakan. Iya, benar sih, luar biasa. benar. Dan juga ini katanya ke depan para Tudewa nak jadi wasetnya. Jangan dong. Jangan dong. Kita lihat dulu para yang lewat berikut ini Mang Cebice. Dan Mang Cebice masih bersama kami, tentunya kami masih live dari studio Dopal TV. Kami masih bersama dengan Wali Kota Palembang, Bapak Haji Ratu Dewa. Betul. Dan tadi sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang mampir ke Instagram, sudah dijawab juga oleh para Ratu Dewa dan juga sudah diberikan solusi secara langsung. Nah, di segmen ketiga ini mungkin kita lebih pengen bertanya Pak terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Palembang. Mungkin ini juga akan menjadi concern kan Pak? Atau sudah punya plan-plan tertentu untuk pertumbuhan ekonominya? Iya, baik. Pertumbuhan ekonomi ini akan sangat berpengaruh dari seluruh sektor pembangunan. Maka dari itu kemarin saya ke Bank Indonesia, saya seluruh dikumpulkan. Tiada lain tujuan saya satu untuk menjaga biar pertumbuhan ekonomi Kota Palembang tetap stabil. Yang kedua untuk pengendalian inflasi. Terus yang ketiga saya apa sih yang peran BI yang harus kepada pemerintah kota dalam bentuk apapun, umpamanya dalam bentuk CSR dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi di 5,25 Palembang masih tetap suasananya terjaga dan kondusif. Nah ini tentunya banyak faktor dan banyak sumber. Kita memberdayakan UMKM 80.267 itu harus benar-benar kita ciptakan sehingga kondisi UMKM yang ada di Palembang ini perannya cukup menentukan. Maka dari itu prioritas saya juga terhadap UMKM baik kecil, menengah, mikro ini harus kita jaga. Kemasan-kemasan juga packaging mereka terus ditata oleh Dinas Koperasi UMKM. Nah ini harus kita berdayakan. Dan ini juga salah satu sumber penyumbang terbesar untuk pengendalian pertumbuhan ekonomi yang ada di Palembang. Termasuk pengendalian inflasi. Memang ada tren sedikit peningkatan di 3, sekian pengendalian inflasi. Ini faktor tentunya faktor penentunya adalah soal kenaikan harga beras. Harga beras termasuk ternyata setelah saya cek memang ada harga gabah di daerah Oku, walaupun di tingkat Ogan Ilir relatif harga gabahnya cukup tinggi. Dan alhamdulillah masih tetap terkendali. Saya sudah koordinasi dengan Bulog untuk terus nanti kita adakan operasi pasar dan juga kita menyampaikan bantuan dari Bapak Presiden pemerintah pusat berupa beras 10 kilo ke seluruh kelurahan yang ada di Palembang dan ini sudah kita lakukan. Semuanya Midun kita menjaga suasana pertumbuhan ekonomi biar tetap stabil. Betul. Kalau kita lihat kan memang UMKM kita justru tidak kalah Pak dengan yang lain, produk lokal. Benar. Tapi memang mungkin packaging seperti yang Bapak bilang dan iklan, sosial media dan sebagainya yang mungkin perlu ditingkatkan ya. Betul. Satu garis lurus Pak dengan sosial media, dengan teknologi, apalagi sekarang isu teknologi atau sosial media ini lagi rame. TikTok Shop lagi dihentikan. Terus itu juga platform-platform yang e-commerce ini lagi dibatasi. Ini cak mana Pak komentarnya Pak? Iya, jadi pengguna internet di Indonesia ya 80,78% pengguna internet yang ada di Indonesia. Artinya di sini bisa kita pahami bahwa peran sosial media itu sangat berpengaruh. Apalagi setelah kemarin ada rapat Porkominda, pengguna sosial media di tingkat, kita bukan bicara tentang generasi baby boomer ya, tetapi mulai generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi milenial ternyata lebih dominan. Maka dari itu kemarin ada kesepakatan antara Porkominda dan penyelenggara pemilu untuk memberikan edukasi itu medianya adalah melalui sosial media. Tadi yang dijelaskan oleh Asi. Memang saya katakan era sekarang adalah era sosial media yang memang luar biasa perubahannya. Perubahan itu merupakan tuntutan logis dari hadirnya era VUCA. Yang serba cepat, serba ada perubahan, kita juga harus menyesuaikan sebagai
orang-orang yang memang ditempa oleh suatu perubahan itu sendiri. Betul, itu luar biasa sekali. Teknologi ini kan sangat-sangat masif ya Iya, Pak ya, gam, apalagi ya. Sosial media ini berita-berita itu sangat-sangat mudah untuk Sangat tersebar mudah, luas iya. Pak. Salah dikit viral, Viral. ya Pak ya. Benar, Aneh iya. dikit viral. Betul. Unik dikit viral, Viral, Pak ya. iya. Nah, itu cak mano Pak, apalagi kan bentar lagi kita nih sudah memasuki tahun politik. Iya. Tentunya berita-berita hoax itu akan semakin Benar. tinggi penyebarannya. Jadi Silakan, Pak. peran itu harus dimainkan oleh Dinas Kominfo. Ada filterisasi di sana. Ya. Oh, ini yang masuk kriteria berita hoax atau berita-berita yang memang menjerumuskan masyarakat kita. Maka dari itu kemarin juga sempat dibahas karena tadi kata Asi adalah kita akan menghadapi pemilihan ya, pemilihan legislatif, pilkada. Harus ada filterisasinya. Tetapi harus ada formula juga ketika yang menggunakan di sosial media itu akun-akun yang sulit terlacak, maka butuh kerjasama. Kerjasamanya di mana? Artinya dengan aparat, dengan Polri yang dia punya ada badan cyber di sana sehingga bisa mendeteksi ketika penyebaran berita-berita hoax itu. Baik. Nah, ini berbanding terbalik dengan internet Pak yang beritanya cepat dan responnya cepat juga. Iya. Ini juga ada beberapa keluhan terkait dengan administrasi yang responnya lambat Pak. Oke. Ini pengurusan mungkin masyarakat kalau Iya. bisa dibilang sudah era 4.0, tapi Iya. administrasi kita masih berputar-putar, masih ke sana dan ke sini. Itu seperti apa Pak komentar? Ya, yang idealnya dunia kalau kita menggunakan teknologi informasi, Iya. idealnya harus cepat kan. Betul. Iya. Nah, ini memang kita setelah ada beberapa kejadian, contohnya saja, umpamanya di Dinas Dukcapil, Betul. kita semestinya dengan adanya aplikasi internet, pengurusan lebih cepat, Iya, iya. lebih mudah. Nah, tetapi kenyataannya masih ada kong kali kong main di belakang. Betul. Nah, ini sebenarnya juga ini ada sebuah oknum. Maka beberapa hari yang lalu saya sudah minta Ibu Kadis Dukcapil sampai ke UPT-nya, saya minta benar-benar clear soal pelayanan publiknya. Betul. Sumber daya manusianya, jangan sampai jadi kaget nak coba-coba pungli mulai Jadi pasar jadi Pak. Iya. Dengan harapan kemarin dengan adanya aplikasi menghindari pertemuan Betul. antara pemohon dengan kita yang melayani. Betul. Tapi kenyataannya masih kita temukan. Masih. Maka kemarin saya tegas saja. Apabila ada ketahuan masih coba-coba pungli, kalau non PNSD-nya harus saya pecat nanti. Kalau itu memang ketahuan dia melaksanakan pungli, oknum-oknum pegawai kita. Dan apabila memang ada PNS, pasti akan terjadi hukuman yang sangat berat. Karena sudah kita tunjuk galau. Betul. Duit TPP lah kita tunjuk, tunjangannya silado. Kurang apa lagi ya Pak ya? Sudah tuh kesian, jujur baik, nyingok warga kan dari A dipimpong ke B, B Iya. pimpong ke C, ujung-ujungnya kaget nak ngejuk duit. Betul. Betul. Yang itu kan yang mak mano kalau terjadi dengan diri kita, Iya. mak mano kalau terjadi dengan anak Dengan dulu keluarga kita kita, yang ya. model itu. Jadi tingkat keterasaan harus tercermin dari kita yang melayani. Miris ya, Kado Pak, para tuh dewan Iya. standby di Duscapil itu 24 jam kan yang pegawai itu kan. Tapi itu juga peran masyarakat Pak, kalau misalnya ada pungli cepat-cepat menolak ya. Pengaduannya kemana ini Pak? Kalau untuk mall administrasi itu, mall administrasi. Sebenarnya di situ Disdukcapil ada ya, ada tempat pengaduan tersendiri. Ya. Tetapi yang mana lebih cepat, lebih baik adu ke baik di Instagram aku. Oh, Pasti ada komen ya, DM, Pak, ya? komen langsung biasanya aku langsung tidak. Acaknya udah terbaca lagi Pak lah, banyak tenggelam. Like-nya bela 3.000-an. Pak Ratu Dewa Centang ini. biru juga. Ya, luar biasa. Ini Pak juga kami baru dapat Oke. WhatsApp Pak, baru dapat informasi ternyata Pak Ratu Dewa ini Mang Cek Bicek Midun baru ngedapat ke penghargaan dari Presiden. Iya. Penghargaan apa Cik Asi? Sebagai PJ Wali Kota paling belagak se-Indonesia. Nah, benar nih apa itu Pak? Itu Amin. dewan jurinya pasti Amin, Ibu ya. Dewi Cik Asi ya. Nah kita beralih mungkin Pak ke kasus Selamo yang mungkin dulu sempat ditangani juga Bapak selaku Sekda tentang Oke. banjir Pak. Mungkin kan Oh, beberapa kali kita lihat VT-nya Bapak mendatangi secara langsung, melihat secara langsung kondisi-kondisi banjir dan akhirnya Iya, teratasi. iya. Sebagai PJ Wali Kota Pak, ini apakah nanti akan kembali terjun langsung untuk banjir Pak? Karena habis Oke. kemarau biasanya kita sudah berber ini masuk musim hujan Pak. Iya. Jadi penanganan banjir walaupun sebenarnya bukan banjir, titik genangan. Betul. Ya. Titik genangan itu setelah saya cek dengan Dinas PUPR memang ada pengurangan titik genangan banjir. Tetapi benar kata Cik Midun tadi harus ada antisipasi jauh-jauh hari. Ya. Musim kemarau kaget datang musim hujan, Betul. antisipasinya belum. Saya sudah minta ke
kemarin dengan bidang urusan drainase, bagi sedimennya tinggi sudah harus ada pemetaan, segera dikerok. Kan kalau tanahnya tinggi dikerok sehingga begitu hujan dia semua teraliri. Termasuk kemarin kita gotong royong juga di Bukit Kecil, Kujingo, sampahnya luar biasa, numpuk. Kemarin sudah kita kerok. Dan gerakan ini saya minta juga kemarin seluruh kelurahan. Jadi tadi begitu datang musim hujan itu sudah clear galau. Insya Allah ini sudah ada antisipasi karena kita bentuk tim-tim yang ada di masing-masing zona. Di zona kecamatan ini sudah ada terbentuk semua. Jadi cepat penanganannya, jangan sampai kayak tengah malam hujan, mulai banyu drainasenya tinggi, dan itu sudah kita antisipasi. Jadi dari jauh-jauh sekarang Pak ya, di musim kemarau ini kan kita sedang menghadapin karhutlah begitu. Nanti di Desember, November itu bidangnya lagi kebanjiran begitu, genangan air ya Pak. Jadi memang banyak tugas PJ Wali Kota nih Asi. Jadi banyak nih PR-nya ya Pak ya untuk masa transformasinya, untuk apalagi setahun ke depan tendensiusnya makin tinggi, PR-nya banyak, UMKM, terus itu cagar budaya yang sekarang lagi viral. Terus tapi sih kok kuncinya apa sih, itu, Pak? Yang penting luruskan niat. Betul. Kalau kita ikhlas bantu warga, yakin baik, kekuatan doa warga itu luar biasa. Insya Allah ya kita sehat, kita berbuat untuk masyarakat, pengabdian terbaik, jalan Tuhan itu ada baik. Ya. Betul. Jadi kita simpel ke Pak Ratu Dewa ini punya wong dalam. Allah Subhanahu Wa Taala wong dalamnya. Luar biasa. Kami cuman Pak yang pacak kami sampai ke Bapak sehat-sehat, Pak ya. Bapak sehat-sehat, jangan sakit, siapa Pak yang nak ngurusi kami. Kalau misalnya Pak PJ Wali Kota kami ini sakit dia Pak ya, mohon izin. Tapi BPJS bayarkan Pak ya tetap ya. Iya. Baik, dari sudah kita sudah. Mantap. Baik, jadi Pak dari sekian banyak program kerja ini akhirnya nanti tercipta katanya Palembang sebagai Smart City. Boleh Pak dijelaskan kepada masyarakat Kota Palembang? Smart City itu jangan dipahami hanya satu sektor, tetapi semuanya harus smart. Mulai dari budaya, mulai dari pemerintahan, mulai dari pariwisata, semuanya harus Smart City. Terus smart juga, saya sudah bilang kemarin, fakta di lapangan, contoh kecil ya, bicara tentang destinasi wisata, ada 19 destinasi wisata. Ternyata yang cuman ada wifi gratis cuma 2. Betul. Idealnya kan semuanya harus gratis. Nah itu juga sudah saya minta kemarin, pemetaan ini harus konkret. Sehingga bicara smart city kok Palembang di mananya yang smart. Nah, kira-kira internetnya lambat begitu Pak ya. Jadi ini fokusnya adalah menjadikan Kota Palembang jadi smart city. Tidak hanya mungkin kecanggihannya, tapi juga manusia-manusia, SDM-nya juga harus smart. Benar, ya Pak? Iya harus smart. Baik. Jadi luar biasa CSI. Kalau tadi sudah cerita banyaknya ini kegiatan dan juga aktivitas yang bakal dilakukan oleh Pak Ratu Dewa selaku PJ Wali Kota juga. Nah mungkin Ida juga lewat dari sektor-sektor bidang pariwisata dan juga budaya Pak. Ini cak mana tanggapannya Pak? Ya, jadi sektor wisata merupakan sektor unggulan kita, sehingga mendatangkan investasi yang luar biasa, termasuk budaya-budaya yang ada di Palembang harus kita pelihara, kita tumbuh kembangkan. Yang penting ini butuh sinergi di antara seluruh stakeholder yang ada. Baik, ini luar biasa sekali, banyak sekali Pak perbincangan kita selama 1 jam terakhir. Boleh Pak? Udah terasa Iya Pak. Boleh sejam lagi agak Pak kita kesini. Boleh Pak, sedikit closing statement atau mungkin ada pesan khusus untuk masyarakat Kota Palembang? Ya, pesan khusus tidak ada, cuma satu hal. Hari kemarin adalah sejarah, hari ini adalah milik kita, hari depan adalah tantangan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tetapi jangan pernah lupa, tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita. Wow, luar biasa. Quote of the day, PJ Wali Kota Palembang. Luar biasa sekali Bapak. Tentunya selamat mengemban tugas Bapak, selamat mengemban amanah selama 1 tahun ke depan. Semoga Kota Palembang di dalam masa kepemimpinan Bapak makin gemilang, makin Palembang emas, tentunya di Darussalam 2024. Betul. Dan juga suatu kehormatan sudah bisa hadir hari ini Pak. Terus-menerus memperjuangkan hak rakyat Pak. Karena memang masyarakat ini adalah kalau tidak bisa berbicara di depan umum, tapi Bapak adalah perantaranya. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi pemirsa yang di rumah. Obrolan kita hari ini Halo Palembang berakhir sampai di sini dengan PJ Wali Kota Palembang. Tentunya kita harapkan sama-sama Palembang terus berkemajuan ya, menjadi memang kota yang memang benar-benar menjadi impian untuk masyarakat ya. Halo Palembang sampai di sini dulu. Aku Mang Cak Midun dan aku bicara saya Farmanda. Terakhir kata, mau kasih sudah nyaksikan Halo Palembang. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Sampai jumpa.
Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan